Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, nikmat yang begitu banyak sehingga tidak bisa kita hitung satu demi satu, terlebih khususnya nikmat iman, nikmat ilmu, dan juga nikmat amal soleh. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir zaman. Ummahat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin bersama Ustadz Asdi Nawawi hafizahullah ta'ala. Jazakallahu khairan Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita luruskan niat untuk mencari ridho Allah ta'ala, dan kita simak dan catat dengan baik ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Asdi Nawawi. Kepada Ustadz, tafadhol. Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu rahimakumullah. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allah ta'azzanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, di siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Semoga kita mendapatkan keberkahannya, senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala terarah hidup kita senantiasa di atas kebaikan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari keburukan-keburukan. Ummahat ta'azzanillah wa iyyakum. Sekarang kita melanjutkan materi Riyadhus Shalihin pada pembahasan hadis nomor 20. Hadis ini bersumber dari sahabat Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala: Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رهيب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا.
فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمين فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى وهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada zaman sebelum kalian, tadi belum selesai baca ya, masih lumayan. Nanti kita baca separuhnya dulu. Pada zaman sebelum kalian, ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian ia mencari orang yang paling pandai ya, paling berilmu di muka bumi ini. Maka ditunjukkan kepadanya seorang ahli ibadah, seorang rohib, seorang pendeta. Lalu ia akhirnya mendatangi pendeta tersebut. Dia nanya sama pendeta itu. Ya, jadi sesungguhnya ia sudah membunuh 99 orang. Ya, jadi dia sama orang yang menunjukinya, pendeta itu. Ya, kemudian dia bertanya, sesungguhnya dia sudah membunuh 99 orang. Apakah masih ada kesempatan untuk bertobat? Masih ada pintu tobat apa tidak? Apa jawab pendeta itu yang ahli ibadah tapi nihil ilmu? Dia mengatakan tidak. Tidak ada pintu tobat. Karena dia berpikir dengan rasionya. Bukan dengan ilmu, tapi berdasarkan perasaan saja. Ini bunuh orang sebanyak gitu. Ya. Saya aja kalau bunuh nyamuk mungkin nggak nyampe 100. Ini kejam banget ya. Tidak mungkin ada pintu tobat. Maka dia mengatakan tidak ada. Ya, jadi tidak ada pintu tobat. Kata si pendeta itu. Ya, karena merasa sudah nggak ada pintu tobat. Akhirnya dia membunuh pendeta tersebut. Ya, sehingga genap 100 yang dia bunuh. Subhanallah. 100 orang yang dia bunuh. Ya. Setelah itu ia mencari orang yang paling pandai di muka bumi. Hingga akhirnya ditunjukkan kepadanya seorang yang alim. Lalu akhirnya dia berkata kepada si alim tersebut. Jadi
ditunjukkan kepada si alim itu, kemudian orang itu mengatakan sesungguhnya ia telah membunuh 100 orang. Apakah masih ada kesempatan untuk bertobat? Ya, apa masih ada pintu tobat? Ini udah bunuh 100 orang. Ya. Maka ummahat azanillah wa iyyakum, orang itu ya yang merupakan orang yang benar-benar berilmu, maka dia mengatakan iya. Ya, jadi dia menjawab sesuai dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan perasaan saja atau sok tahu. Ya. Dia mengatakan wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Ya. Jadi orang itu mengatakan ya masih ada pintu taubat. Siapa yang dapat menghalangi antara dirinya dengan taubat? Nah, jadi siapa yang bisa menghalangi antara dia dengan taubat? Enggak ada. Ya. Berangkatlah ke suatu negeri. Sesungguhnya di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ya. Karena kalau masih balik ke teman-temannya yang lama, konco-konconya yang sama-sama penjahat, nanti akan susah untuk move on. Akan susah untuk hijrah. Akan susah untuk jadi baik kalau masih sama konco-konco lamanya. Maka orang alim ini menyuruh dia untuk hijrah, meninggalkan tempatnya yang rusak. Ya, terkadang orang jadi rusak itu karena lingkungan yang mendukung untuk rusak. Ya. Akhirnya ummahat azanillah wa iyyakum, ya, disaranin sama orang yang berilmu ini, ya, berangkatlah ke suatu negeri. Sesungguhnya di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ya, karena itu beribadahlah bersama mereka. Jangan kembali lagi ke negerimu, sebab itu merupakan negeri yang jelek. Maka ia pun berangkat, sehingga ketika di tengah perjalanan ia menemui ajalnya. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab selisih pendapat. Ya, masing-masing mengaku ini bagian dia. Malaikat rahmat mengatakan dia sudah datang dalam keadaan bertobat. Ini bagian saya. Ya, dia sudah bertolak menuju Allah dengan hatinya. Ya, jadi dia sudah menuju Allah. Ya, dia sudah meninggalkan masa lalunya. Jadi ini bagian saya, kata malaikat rahmat. Tapi malaikat azab mengatakan, sesungguhnya dia belum pernah melakukan kebaikan sekecil apapun. Ya, jadi dia belum pernah melakukan kebaikan sama sekali. Ya. Jadi ini ya jatah saya. Ya, kata malaikat azab, nih jatah saya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kemudian mengutus seorang malaikat. Ya, jadi kemudian mereka didatangi malaikat dalam wujud manusia. Karena dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat itu bisa berubah wujud. Ya, jadi dia berubah wujud dengan wujud manusia. Ya. Kemudian ummahat azanillah wa iyyakum, Allah jadikan malaikat ini sebagai penengah, ya. Jadi kalau ada yang selisih harus ada penengahnya. Jadi malaikat ini sebagai penengah. Malaikat itu kemudian mengatakan, ukurlah jarak antara dua daerah itu.
maka ke daerah mana yang lebih dekat? Ya, jadi apakah dia lebih dekat kepada daerah tempat dia mau bertobat atau lebih dekat dengan tempat dia melakukan kemungkaran? Ya, ya kemudian akhirnya diukur ya. Jadi mereka mengukur ya, hingga akhirnya mereka mendapatkan ternyata lebih dekat dengan daerah yang dia tuju. Ya, jadi akhirnya menjadi bagian dari malaikat rahmat, ya, karena dia lebih dekat kepada daerah yang ia tuju untuk bertobat. Dalam riwayat yang lainnya, dalam kitab As-Sahih disebutkan, ia lebih dekat 1 jengkal ke daerah yang baik. Gitu. Ya, maka dianggap sebagai salah satu penduduknya. Ya, jadi lebih dekat aqraba bisyibrin faju'ila min ahliha. Jadi dia lebih dekat itu 1 jengkal aja. Masya Allah. Ya, 1 jengkal lebih dekat ke negeri yang baik. Maka dia termasuk sebagai penghuninya. Ya, salah satu penduduknya. Dalam riwayat lainnya juga disebutkan, maka Allah Ta'ala memerintahkan daerah yang jelek itu menjauh dan daerah yang baik itu mendekat. Ya, lalu kemudian akhirnya diukur ya, ternyata mereka mendapatkannya lebih dekat 1 jengkal dengan daerah yang baik. Ya. Jadi akhirnya faghfira lahu, dia diampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, maha ta'azzanillah wa yakum. Ya, di sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang syaitan membisikkan ke hati kita, percuma kamu tobat. Neraka udah jelas, dosamu udah banyak. Kamu mau tobat, percuma. Padahal di saat kita melakukan kebaikan, bertobat, menghadapkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh penyesalan, berusaha untuk meninggalkan kemungkaran dengan hati yang ikhlas, ternyata itu merupakan amalan terakhir kita, yang kemudian kita menemui ajal. Jadi setelah bertobat, datang ajal. Ya, setelah kita menjadi baik, kemudian datanglah kematian. Oleh karena itu, ma ta'azzanillah wa yakum, setiap kali syaitan berusaha untuk membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tanamkan di dalam hati kita, bisa jadi ini kebaikan saya yang terakhir, setelah ini saya mati. Ya. Jadi kita jangan pernah putus asa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Sehingga maha ta'azzanillah wa yakum, jangan sampai kita terbujuk oleh godaan syaitan, ya, yang kemudian kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih luas dari murkanya. Ya. Baik, umma ta'azzanillah wa yakum, ya. Jadi pelajaran pertama, jangan putus asa dari rahmat Allah. Yang berikutnya,
bahwa kita boleh menceritakan tentang hal-hal yang ajaib, kejadian-kejadian yang terjadi di kalangan Bani Israil. Seperti kejadian ini. Ya. Beda kalau ahlul kitab yang memberitahu ya kejadian-kejadian ini, maka kita tidak boleh membenarkan, tidak boleh mendustakan. Ketika kita mendustakan bisa jadi benar. Ketika kita membenarkan bisa jadi dusta. Ya, karena apa yang ada di tangan mereka itu sudah tidak orisinil. Sudah nggak ori ya. Sudah diupdate. Ya. Oleh karena itu, Maha ta'azzanillahu yakum. Kalau kita menceritakan apa yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu boleh untuk mengambil pelajaran-pelajarannya. Kemudian di dalam hadis ini, Maha ta'azzanillahu yakum, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Jadi keutamaan ilmu. Sehingga orang yang berilmu tadi, dia selamat dari pembunuhan. Seandainya dia jawabannya sama dengan si pendeta yang bodoh itu, tentu dia korban berikut. Jadi 101 yang dibunuh. Tapi karena dia menjawab dengan ilmu, ya, karena dia menjawab dengan ilmu, dia menyelamatkan dirinya dan menyelamatkan orang yang bertanya. Beda dengan si pendeta. Dia menutup pintu taubat, ya, sehingga kemudian membuat orang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena jawabannya yang bodoh, jawabannya asal, ya, sok tahu. Maka Ummahat ta'azanillahu wa iyyakum, Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan bahwa jawaban la adri, aku tidak tahu, itu nisful ilm, separuh ilmu. Jadi kalau ibu ditanya bilang nggak tahu, itu dapat 50. Dapat separuh ilmu. Ya. Maka Ummahat ta'azanillahu wa iyyakum, bahwa di kalangan sahabat saja, seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika ditanya oleh seorang yang bertanya kepadanya tentang masalah warisan, beliau radhiyallahu anhu tidak menjawab. Ya, dia mengatakan tidak tahu. Ya, jadi jangan malu bilang nggak tahu. Ya, jadi jangan gengsi mengatakan la adri, maaf, saya tidak tahu. Ya, coba tanya sama ustaz. Ya, coba tanya ke ustaz fulan. Barangkali beliau tahu. Maaf, saya belum tahu. Ya, dan jangan malu untuk mengatakan tidak tahu. Imam Malik rahimahullah juga tidak malu ketika ditanya dengan pertanyaan yang banyak, dia jawab hanya sedikit. Ya. Yang lainnya cuma dijawab tidak tahu Allah a'lam. Ya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, juga ketika ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya. Maka ibu sekalian rahimahullah, lebih selamat mengatakan aku tidak tahu daripada menjawab asal-asalan sok tahu. Sok tahu itu berbahaya. Seperti si pendeta. Ya,
Jawabannya sok tahu. Akhirnya dia dibunuh. Orang mau tobat, tapi dibilang pintu tobat buatmu udah tertutup. Akhirnya dia dibunuh sehingga genap 100. Ya, maka orang yang berilmu tentu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang giat beramal tapi tidak mau belajar. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim." Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lain-lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, wajib untuk menuntut ilmu supaya kita tahu wudhu yang benar gimana, sholat yang benar bagaimana, puasa itu apa aja syaratnya. Karena ada yang haid tetap puasa, subhanallah, haid puasa. Saya tegur ya, maaf Bu ya, orang haid itu nggak boleh. Saya malah dimarahin sama dia. Orang berbuat baik kok dilarang-larang. Subhanallah. Maka banyak bid'ah yang tersebar di kalangan kita itu bersumber dari langkanya ilmu di hati kaum muslimin. Sehingga mereka tidak tahu kalau keluarga meninggal, apa sih yang pengurusan jenazah sesuai syariah. Ya. Ada yang mayatnya ketika keluar dari rumah itu, dibawa mayat itu disembelih ayam untuk mengagungkan si mayat. Syirik itu, syirik. Ada yang nggak tahu ketika gunung meletus, ya, harusnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Ini malah ngasih sesaji ke dewan. Maka ma'ata'azanillah wa yakum, sangat berbahaya ketika seorang tidak belajar masalah tauhid. Ya. Ada yang sakit, dia malah ke dukun. Pada dukunnya aja kalau sakit, ke puskesmas. Masih ingat dukun Ponari ya? Yang punya air Ponari Sweat. Ya. Itu katanya ajaib batunya. Subhanallah. Padahal Ponari sakit dibawa ke puskesmas. Jadi ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena mereka tidak tahu larangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan aw 'arrafan fas'alahu wa yusaddiquhu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Siapa yang datangi mbah dukun paranormal, ya, dia kemudian bertanya, nanya mbah nanya sama mbah dukun, dan dia ngangguk-ngangguk membenarkan omongan mbah dukun, ya, maka sholatnya 40 malam tidak diterima. Jadi sholatnya 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ma'ata'azanillah wa yakum, seorang muslim wajib menuntut ilmu supaya tahu tentang tauhid. Kemana dia harus kembali di saat dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Banyak yang stres dalam hidup ini karena mereka tidak tahu tentang tauhid, bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu semuanya, ya,
bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang baiknya kita syukuri jadi pahala. Hal-hal yang tidak sesuai dengan selera kita, ujian-ujian yang menyakitkan kita sabar, itu juga pahala. Ya, sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ajaban li amrin mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat mengagumkan urusan seorang mukmin. Ya, sesungguhnya semua urusannya baik. Ya, ketika diberi yang baik, kemudian dia bersyukur, itu baik baginya. Ketika mendapat ujian, dia bersabar, itu juga baik baginya. Dia sabar bahwa ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun orang-orang yang hatinya kosong dari tauhid, dia putus asa, bahkan sampai bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang sampai bunuh diri itu karena tidak adanya tauhid di hatinya. Ya, hatinya kosong dari ilmu tauhid. Ada yang belum nikah-nikah, hari-hari galau mikirin nikah. Ya, seakan-akan dirinya itu yang menentukan kapan dia nikah. Dia lupa yang menentukan segalanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia hanya merencanakan. Saya punya rencana begini, saya berusaha begini-begini sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, tidak menyalahi koridor syariat. Ya. Tapi belum juga belum juga Allah Subhanahu wa taala pertemukan jodohku. Ya aku sabar. Ya kalau dia paham tauhid, dia sabar. Ya. Tapi kalau orang yang tidak paham tauhid, dia akan terjatuh kepada yang haram. Entah bunuh diri atau lari sama pacar dan lain sebagainya. Ya, sehingga umat ta'azzanillah wa yakum talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin. Ya, supaya jangan sampai tidak paham tauhid. Jangan sampai kentut tapi sholat dilanjut. Kentut tapi sholatnya dilanjut. Ya, karena nggak ngerti. Ya. Maka umat ta'azzanillah wa yakum, ya, menuntut ilmu itu wajib. Dan orang yang banyak amalnya tapi tidak berdasarkan ilmu, ya, ini kebanyakan sesat, sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ya, kebanyakan mereka akan sesat. Ya, karena dia beramal berdasarkan hawa nafsu. Sehingga syaitan kemudian datang kepadanya dan mengajarkan sesuatu yang tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kamu kalau ruku baca begini, kamu sujud baca begini, setelah sholat baca begini. Dia tinggalkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia tinggalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebelum sholat sampai setelah sholat. Ya, sebelum sholat, waktunya berdoa, waktunya sholat sunnah, dia malah nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita, ya, mengeraskan bacaan Al-Quran kita yang kemudian mengganggu orang yang sedang sholat sunnah. Ya. Itu Al-Quran, apalagi selawatan, ya. Apalagi nyanyi-nyanyi. Ada yang nyanyi apa itu? Hati, tentang hati. Ya. Subhanallah. Jadi di sini ta'azzanillah wa yakum, dari sebelum sholat sudah nggak ngerti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ketika sholat, ya, banyak yang baca sesuatu yang tidak disyariatkan. Ya. Belum lagi
setelah salam, kita lihat macam-macam bacaan orang-orang, dan mereka meninggalkan sunnah, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena tidak beramal berdasarkan ilmu. Oleh karena itu, maha ta'azzanillah wa yakum, ibu-ibu harus belajar hadis-hadis tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat, ketika sholat, ya, ketika ruku, apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ketika sujud gimana, ketika i'tidal bagaimana, ya, setelah salam apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tidak ngarang-ngarang dalam ibadah. Ya. Karena ngarang-ngarang itu, ya, akhirnya sesat. Ada yang setelah sholat dia baca ayat kursi 4.444. Subhanallah. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk baca cukup satu kali saja. Al-Ikhlas satu kali, Al-Falaq satu kali, An-Nas satu kali, Al-Ikhlas, ya, itu yang 3 kali itu pagi petang, zikir pagi petang, ya. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali itu zikir pagi petang. Kalau setelah sholat sekali-sekali, ya. Dan bacaan-bacaan lainnya, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, masing-masing 3. Ya, jadi itu yang dibaca, bukan dikit-dikit yang nggak jelas sumbernya. Ya. Kemudian maha ta'azzanillah wa yakum, bahwa di hadis ini jangan sampai kita membuat orang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ibu, ya, melihat saudarinya bertato, tidak berjilbab, celananya pun tidak isbal, bahkan di atas lutut, ya, seksi. Ya. Jangan sampai kemudian, ya, ketika dia bertanya untuk kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu malah membuat dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oh, ibu pakai tato, wudhunya nggak sah, percuma, Bu. Masya Allah. Ya, ini namanya menutup pintu taubat, membuat orang lari dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang hanya berdasarkan logika. Ya. Sebagaimana dulu ada yang ada yang sakit kemudian mimpi basah. Ya, jadi mimpi basah itu kalau ingat mimpinya tapi nggak ada bekas air mani, tidak wajib mandi. Ya, kalau ada bekas air mani wajib mandi, walaupun lupa mimpi apa, ya, wajib mandi. Ya, jadi wajib mandi. Akhirnya ketika dia bertanya ke teman-temannya, gimana ini sholat, ya, sedangkan junub, ya. Ada yang kemudian mengatakan tidak sah sholatmu kalau nggak mandi dan meninggal. Dan ketika berita itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah besar. Ya, kalian telah membunuhnya. Obat kebodohan itu bertanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ahlu dzikr jika kalian tidak tahu. Ahlu dzikr yang dimaksud yaitu orang yang punya kapasitas ilmu syar'i, ya,
bukan yang rajin zikir tapi ilmunya nol. Nah, ya, jadi ummahat azanillahu yakum ya. Jangan sampai kita membuat orang lari dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ummahat azanillahu yakum, bahwa di hadis ini keutamaan orang soleh atas malaikat, ya, keutamaan orang soleh atas malaikat, karena Allah menjadikan malaikat dalam bentuk manusia untuk memberikan keputusan ketika mereka berselisih antara malaikat rahmat dan malaikat adab berselisih. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat dalam wujud manusia yang soleh untuk memberikan keputusan terhadap apa yang mereka perselisih. Maka manusia yang soleh ini mereka punya keutamaan di atas malaikat. Ya. Karena kita ini dibekali dengan nafsu. Ya, kita ini dibekali dengan syahwat. Ya, dari mata kita ada sesuatu yang kita pandang itu bisa merusak, memancing syahwat, pendengaran kita, dan lain sebagainya. Pintu syahwat banyak. Ya. Sedangkan ketika kita mampu tetap tetap taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendahulukan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menuruti hawa nafsu kita, maka orang soleh itu lebih utama daripada malaikat. Ya. Karena malaikat nggak punya nafsu. Ya, malaikat nggak punya nafsu. Jadi ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di hadis ini, siapa yang pergi berhijrah kepada Allah, maka pahalanya ada di sisi Allah. Ya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sedikit pun mengabaikan kebaikannya ini. Ya, jadi hijrahnya kita seperti apa? Ya, cari lingkungan yang mendukung kesolehan kita. Ya, cari teman-teman yang ahlu sunnah. Kita kemudian ngaji bersama, saling ta'awun dalam ketakwaan dan lain sebagainya. Ya, saling nasihat menasehati. Ya, jadi ini bentuk dari hijrah itu. Kita kalau ada dukungan dari teman, kita tuh semakin mantap hati kita. Tapi kalau ibu sendirian bercadar, sendirian berpakaian syar'i, di tengah yang rusak-rusak, dibully tiap hari, itu lama-lama bisa dibuka tuh cadarnya. Ya, kalau kurang kuat imannya. Maka hijrah di sini mencari teman yang soleh, yang ahlu sunnah. Juga mencari kajian yang sunnah. Ya, mau hijrah tapi ngajinya ke ustadz liberal, rusak. Ya, kalau bilang hijrah tapi ngaji ke orang liberal. Ya, ujung-ujungnya bilang jilbab nggak wajib. Ya, bilang nikah dan non wanita muslimah nikah dengan laki-laki muslim dengan laki-laki non muslim nggak apa-apa. Subhanallah. Ini jelas-jelas terang-terangan menentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, menentang ijma ulama akan haram. Ulama ijma itu haram. Ya. Jadi ini jangan sampai salah guru. Salah guru sesat. Salah teman sesat, salah guru sesat, salah lingkungan sesat.
Ya, maka ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Ada orang yang salah guru, akhirnya dia terjatuh pada berbagai macam kemungkaran kebidahan, bahkan menghalalkan darah orang-orang di luar kelompoknya, bahkan mengatakan najis tubuhnya kaum muslimin di luar golongannya. Ya, subhanallah, ini salah guru, ya, salah guru. Ya, sampai ada kejadian, ya. Ada tetangganya melihat pakaian dia kehujanan, kasihan, ya, kasihan. Akhirnya ditolongin, pakaiannya itu diangkat, malah dicuci ulang, ya, pakaiannya malah dicuci ulang, najis. Subhanallah. Maka ibu sekalian rahimakumullah, itu orang yang aneh, ya, saking takutnya sama najis itu sampai ada yang kerasukan syaitan. Ih najis, ih najis, ih najis, ih najis, sampai kerasukan syaitan. Was-was, ya, di antara bentuk was-was syaitan itu, ya, membisikkan tentang najis. Ya. Maka ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, berlebih-lebihan dalam bab itu juga menjerumuskan pada waswas syaitan. Ya. Mau nginjak lantainya, jangan-jangan tadi ada yang lewat nginjak, ya, najis. Ya, jadi ini waswas syaitan. Ya. Di kepalanya itu najis mulu. Padahal kalau dikasih duit diambil, masukin kantong, nggak dicuci tuh. Ya, aneh, ya. Baik, ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini masih cukup waktunya, ya. Mau sampai jam berapa nih? Kemudian bahwa bahayanya berbicara masalah agama ini tanpa ilmu. Jadi hadis ini sebagai peringatan buat kita semua, bahaya bicara urusan agama tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbi. Katakan, Rabbku hanya mengharamkan al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Katakanlah, Rabbku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan atau mengada-adakan terhadap Allah apa saja yang tidak kamu ketahui, ya, atau berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ya, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, ya. Jadi berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, kata Syekh bin Baz rahimahullah, ini termasuk perkara terbesar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan syirik. Ya, karena di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengurutkan perkara-perkara yang diharamkan itu, diawali mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dan yang paling tingginya adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya, bicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya, tentang sifatnya, tentang zatnya, tentang hukumnya, tentang syariatnya, tentang agamanya. Ya. Kemudian ummahat a'azanillah wa iyyakum, bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu wa aftau bighairi ilm fadallu wa adallu. Ya, dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari hamba-hambanya secara sekaligus. Ya. Tetapi dia akan mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, maka orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Lalu para pemimpin itu ditanya, kemudian mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Ya. Oleh karena itu, Mahata'azanillah wa yakum, ya, sangat besar dosanya orang-orang yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu. Ya. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Silakan Ibu. Jazakallahu Masih ada yang khairan nyimak. Ustaz. Ini ada pertanyaan yang masuk. Ya, naam, tafadhali. Bismillah Ustaz, saya izin bertanya mengenai taubat. Apabila seseorang sudah taubat dan sudah menjalani hidup sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian dia menceritakan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa di masa lalunya kepada halayak umum, dengan niat dapat diambil ibrahnya. Apakah hal tersebut termasuk mengumbar aib diri sendiri, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Ummahata'azanillah wa iyyakum. Bahwa di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu tertutupnya aib kita. Ya. Jadi tertutupnya aib kita ini bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tertutupnya aib-aib kita, malah kita sendiri yang membongkarnya. Ya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara yang menjadi penyebab dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, illan mujahirun, kecuali yang terang-terang. Ya. Yang terang-terangan ini termasuk yang cerita-cerita. Ya. Yang terang-terangan tanpa malu. Kalau orang bermaksiat masih ada rasa malu, itu berarti masih ada iman. Karena apa? Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu tanda masih ada iman. Bagian dari iman. Berarti kalau dia masih punya rasa malu, dilihat orang, rasa malu ketahuan, berarti masih ada iman. Kalau dia terang-terangan, bahkan bangga dengan dosanya, berarti dia tidak ada rasa malu. Dan mujahirin seperti ini adalah orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi jangan sampai kita malah menceritakan, ya, menceritakan masa lalu. Manfaatnya apa? Ya, nggak ada manfaat. Ya, jadi adapun tentang ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun terhadap nikmat Rabbmu fahaddits, maka ceritakan. Yang kemudian termasuk menceritakan di sini, menceritakan tobat dari masa lalu yang buruk, yaitu kepada orang dekat, anak istri,
Ya. Jadi bukan ke teman, bukan di Facebook ya, bukan di Instagram. Ya. Makanya orang-orang tahu, wah ternyata punya tato. Ya, nggak perlu cerita. Ya. Oleh karena itu di antara syarat memandikan mayat yaitu orang yang bisa jaga mulut. Kalau dia nggak bisa jaga mulut, jangan mandiin mayat. Ya, nanti dia cerita-cerita, si itu ternyata ada tatonya. Ya, tidak boleh menceritakan aib mayat, nggak boleh. Ya, jadi orang yang tukang gibah itu nggak boleh mandiin mayat itu. Ya, jadi ibu sekali yang rahimani wa rahimakumullah, ya, yang boleh itu hanya ngasih tahu ke anak istri. Kamu jangan kayak ayah dulu. Ini akhirnya ayah ini kena paru-paru karena dulu perokok berat. Misalnya, untuk menasihati anak. Ya. Alhamdulillah, Bapak sekarang udah ngerti sunnah, ngerti tauhid. Dulu ikut-ikutan pesta lauk. Ya, dulu ya, kalau keluarga meninggal, ngutang sana sini untuk acara selamatan. Ya, menceritakan alhamdulillah atas nikmat hidayah. Yang dulu tersesat dalam kubangan syirik dan bidah. Alhamdulillah sekarang Bapak sudah mengamalkan zikir-zikir yang sesuai sunnah. Dulu Bapak ngamalin zikir supaya kebal. Ya, jadi kepada anak istri. Bukan di Facebook, bukan di Instagram, apalagi di grup WA. Wallah. Jazakallah khairan Ustaz. Oh ya. Silakan Ibu Indah, silakan dinyalakan mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini pertanyaannya di luar tema, enggak apa-apa Ustadz? Ya, silakan. Kalau kita bisa jawab, nanti ditanya ke Ustadz lain. Saya kan punya saudara, tapi saudara anak itu tersinggung sama status anak, padahal niat anak tuh enggak ada niat untuk nyinggung beliau gitu. Nah, sampai sekarang beliau tuh enggak negur anak gitu. Terus anak tuh udah minta maaf, tapi katanya udah dimaafin, tapi perilaku dia ke anak tuh kayak nggak biasanya gitu, Ustaz. Nah, itu kira-kira udah dimaafin atau belum ya, Ustaz? Ya, jadi sekali ya warahmatullah, bahwa tidak semua orang layak dijadikan teman di medsos. Walaupun saudara dekat, terkadang cukup berteman di dunia nyata saja. Karena ada hal-hal privasi yang mereka itu ya tidak perlulah untuk berteman di medsos, karena kita tahu orangnya seperti apa, orangnya mudah tersinggung dan lain sebagainya. Ya, sehingga ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, lalu juga melihat adab-adab bermedsos, juga bahasanya yang mungkin kurang bijak, sehingga dia merasa langsung nusuk ke dia. Ya. Terkadang orang tersinggung dengan postingan kita. Ya. Jadi sudah lumrah ya.
dalam kehidupan selalu saja ada yang tidak sejalan dengan kita. Jangan kemudian punya pikiran bahwa semua orang pasti setuju dengan kita. Nggak mungkin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja manusia yang paling bijak, banyak musuhnya. Apalagi kita yang mungkin bahasanya aja nggak bijak. Ya, maka ya kita maklum. Ya, berusaha untuk minta maaf, mungkin menunggu momen yang tepat. Mungkin dengan ngasih hadiah juga. Ya. Dan kalau sudah berusaha minta maaf, ngasih hadiah, terutama di hari raya, datangi, minta maaf. Bila perlu, minta maaf itu bukan di medsos. Minta maaf itu ketemu langsung. Bicara dari hati ke hati. Bila perlu sambil nangis minta maafnya. Ya. Kalau cuma di medsos, mohon maaf lahir batin, taqabbalallah minna minkum, nggak ngefek gitu. Ya, nggak ngefek. Ya, dan saya jarang itu menanggapi mohon maaf lahir batin yang cuma ditulis di status. Ya paling di like aja udah lewat. Ya, jadi itu harus didatangi, bicara empat mata. Ya, mohon maaf dengan tulus. Kalau sudah berusaha seperti itu, masih juga nggak dimaafin, ya udah. Statusnya di media sosial itu sudah ada pengaturan-pengaturan. Supaya apa? Kita update status, dia nggak lihat. Ya, kan ada pengaturan-pengaturan di privasi. Ya. Jadi mungkin tetap berteman, tapi kita biasanya seperti di Facebook, kita unfollow. Ya, kita unfollow, maka statusnya nggak terlihat. Status kita juga dia nggak lihat. Ya, maka ibu-ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, ya kita sudah berusaha maksimal. Ada orang yang memang hatinya susah, ya mau gimana? Cukup mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doakan semoga dia juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallah. Jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya. Ini ada pertanyaan tapi di luar tema juga, nggak apa-apa Ustaz. Silakan Ibu. Bismillah Ustaz, afwan izin bertanya. Manakah yang lebih kita prioritaskan, ke orang tua kandung ataukah ke orang tua yang membesarkan kita, walaupun bukan kandung? Di satu sisi teringin hati berbakti kepada orang tua kandung, tapi takut menyinggung perasaan orang tua yang membesarkan kita. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Wa yaqi. Mata azanillah wa yakum. Ini karena dulu ditelantarin atau gimana ini? Ya, kalau dulu ditelantarin. Tidak ada keterangannya Ustadz. Kalau dulu tidak dididik, tidak diasuh, ditelantarin, ya, maka itu sudah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang tua yang tidak punya tanggung jawab. Ya, sehingga di ayat tentang berbakti, kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia mentarbiyahku di waktu kecil, mendidikku di waktu kecil. Ya. Ya, kalau orang lain yang membesarkan, yang ngasih makan, yang mendidik dan lain sebagainya, ya itu sudah sabar, ya sabar. Kenapa dulu
ya, tidak bertanggung jawab. Kemudian sebagai anak, sesalah apapun orang tua, tetap orang tua. Ya, yang mana kita tetap berbakti. Ya, kita tetap berbakti. Sedangkan orang tua yang kafir saja, yang membenci Nabi SAW, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ibu saya membenci Islam. Bolehkah saya berbakti kepadanya? Akhirnya kemudian turun ayat, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Sesungguhnya Allah tidak melarang kalian, ya, 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum, terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan yang tidak mengeluarkan kalian dari daerah kalian, dari kampung kalian, negeri kalian, antabarruhum, agar kalian itu berbuat baik kepada mereka. Ya, jadi kalau dia sekarang bertobat, ya, jadi orang tua yang soleh, ya, maka maafkan kesalahan. Ya. Dan kalau menyinggung perasaan yang membesarkan kita, gimana? Ya nggak usah ngasih tahu. Ya, jadi nggak selamanya apa semua kebaikan di-share, diceritain. Nggak perlu sampai transferan ke orang aja di-upload di story. Ya, jadi nggak semua kebaikan harus diceritakan. Ya, jadi kalau khawatir, ya, yang membesarkan, yang mengasuh itu malah hasad, ya sepandai-pandainya kita menutup pintu itu. Ya, wallahu a'lam. Ini tadi ada sedikit keterangannya Ustaz, tambahan keterangannya, bukan ditelantarkan, tapi karena anaknya banyak dan dirawat oleh orang lain supaya lebih terawat. Sedangkan orang tua yang membesarkan dulu itu kaya, sekarang kondisinya kurang. Jadi sepertinya lebih ingin memprioritaskan gitu. Ya, jadi sebagai balas budi, ya, yang dulu merawat, ya, orang yang dulu merawat sampean, supaya diperhatikan, ya, diperhatikan. Dan untuk menjaga hasad di antara mereka, maka kebaikan-kebaikan kita jangan selalu diceritakan semuanya. Ya. Datang ke orang tua yang mengasuh, tadi aku transferin loh, tadi aku transferin 10 juta loh ke ibuku. Wah, aku yang membesarkan kamu capek-capek, ternyata dia yang lebih kamu utamakan. Ya, jadi kita berusaha menjaga pintu hasad. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk nasihatnya. Kami persilakan sekali lagi Ummahat jika ada yang masih ingin ditanyakan. Ya, tafadholi Umutaki. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya mau bertanya ya. Di beberapa kajian yang lalu, Ustadz pernah, seingat saya, Ustadz menjelaskan bahwa doa-doa dalam sholat itu harus bahasa Arab. Apakah
dalam sujud juga demikian, Ustadz. Terus pertanyaan berikutnya, jika saya melakukan kesalahan dalam sholat dan saya bermaksud melakukan sujud sahwi, itu setelah baca doa tahiyat akhir atau setelah baca doa yang Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam itu, Ustaz? Demikian, terima kasih nasihatnya, Ustaz. Oh iya. Ya, jadi Ibu sekalian rahimahullah. Kalau di mazhab Syafi'i memang tidak boleh ya berdoa dengan bahasa selain yang sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Adapun ulama lainnya berpendapat boleh, tapi dengan syarat tidak boleh dilafadzkan. Ya, jadi tidak boleh terdengar. Jadi cukup dengan gerakan bibir saja tanpa suara. Itu dalam sujud atau dalam doa sebelum salam misalnya. Ya. Kemudian walaupun boleh, tapi tetap lebih afdol. Ini kita bicara tentang sholat wajib ya, bukan sholat sunnah. Ya, kalau untuk sholat sunnah silakan Ibu. Ya, doa apa yang Ibu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, silakan dengan bahasanya kalau nggak ngerti bahasa Arab. Ya, jadi tapi jangan sampai bersuara ya. Cukup gerakan bibir saja. Tapi tetap lebih afdol dalam sholat wajib itu membaca apa yang maksur, yang memang ada riwayatnya. Itu yang lebih afdol daripada mengarang sendiri doa. Ya, kan nanti Ibu bisa doa ketika sholat sunnah, qobliyah atau ba'diyahnya. Ya, kemudian kalau sujud sahwi, maka kita lihat kesalahannya kapan. Kalau kesalahannya sebelum salam, sujud sahwinya sebelum salam. Ya. Jadi sebelum salam, jadi Ibu misalnya selesai membaca fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatin masiihid dajjal. Kemudian Ibu Allahu akbar. Allahu akbar. Kemudian sujud sekali lagi. Ya, bangun, duduk langsung salam. Jangan tahiyat lagi. Ya, jadi duduk langsung salam. Ya, tapi kalau sujud sahwinya setelah salam, karena kesalahan itu kita baru ingat. Setelah salam Ibu baru ingat. Ya, jadi setelah salam Ibu baru ingat. Ya Allah, saya ternyata sholat zuhurnya cuma 3. Maka Ibu nambah 1 rakaat. Jadi Ibu nambah 1 rakaat, kemudian nanti sujud sahwinya setelah salam. Ya. Jadi salam, langsung sujud sahwi, baru salam lagi. Ada pertanyaan lagi? Jazakallah khair, Ustaz. Ya, ya. Mahat, masih ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan. Sepertinya cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Terutama buat diri-diri kita semuanya. Dan semoga juga bermanfaat untuk lingkungan kita, keluarga kita. Ya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Sama-sama wa iyyakum. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Barakallah. Barakallahu fikunna. Kita cukupkan sampai di sini. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.